Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Zainuddin dengan NIM 222203861206025. Di sini saya akan membahas sedikit tentang laba bersih Bank Jumbo meroket sepanjang 2023. Yang pertama itu, uh, 4 bank jumbo di Indonesia telah merilis laporan kinerja keuangan untuk tahun buku 2023. Beberapa bank tersebut antara lain PT Bank Sentral Asia atau biasa yang disebut dengan BCA. Yang kedua ada PT Bank Negara Indonesia atau biasa yang disebut dengan BNI. Yang ketiga PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan yang terakhir itu atau yang keempat PT Bank Mandiri. Secara umum, beberapa bank besar di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di tengah kenaikan suku bunga yang sering terdengar pada tahun 2023. Pada gambar ini perolehan laba bersih Big Bang Indonesia dalam rupiah triliun. Sebelum itu, yang berwarna orange itu laba bersih tahun 2023, 2022, dan yang berwarna putih itu laba bersih tahun 2023. Yang pertama itu ada Bank BCA, yang kedua ada Bank Mandiri, yang ketiga ada Mandiri, dan yang keempat ada BNI. Dari jajaran bank kelompok bank bermodal intim atau KMI 4 yang sudah merilis laporan keuangan untuk tahun buku 2023. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI membukukan perolehan laba bersih mencapai 60,4 triliun atau tumbuh besar 17,5 YoY. Sebelumnya, YoY itu singkatan dari pertumbuhan tahun ke tahun. Sementara itu, laba PT Bank Mandiri bertumbuh sebesar 33,7% YoY menjadi 55,1 triliun. Laba PT Bank Sentral Asia atau BCA bertumbuh sebesar 19,4% YoY menjadi 48,6 triliun. Dan PT Bank Negara Indonesia atau BNI dengan pertumbuhan laba bersih 14,2% YoY menjadi 20,9 triliun sepanjang 2023. Yang kedua itu ada pembahasan kinerja bank beraset jumbo. Di sini saya mengangkat BNI yang akan dibahas. Terdiri dari 4. Yang pertama itu laba bersih, yang kedua kredit yang disalurkan, yang ketiga DPK yang dikumpulkan, dan yang keempat itu kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Yang pertama itu ada laba bersih. PT Bank Negara Indonesia atau BNI meraup laba bersih sepanjang 2023 sebesar 20,9 triliun. Angka tersebut naik 14,23% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, itu 18,48 triliun. Yang kedua itu kredit yang disalurkan. BNI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 7,6% menjadi 695 triliun sepanjang 2023. Pertumbuhan kredit utamanya berasal dari segmen prospektif berisiko rendah. Selanjutnya yang ketiga itu ada DPK yang dikumpulkan. Dana pihak ketiga atau DPK pada tahun 2023 tercatat tumbuh 5,4% menjadi 810,73 triliun. Rasio current account saving account atau KASA terpantau kokoh di posisi 71,2%. Yang terakhir itu ada kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Rasio kredit macet atau NPL pada akhir 2023 telah berada di level 2,14%, membaik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,81%.
Demikian adalah perbandingan laba, kredit, hingga dana pihak ketiga dari Bank Jumbo BNI yang ada di Indonesia. Selanjutnya di sini yang ketiga itu ada penutup. Sebagai rekomendasi, manajemen Bank BNI perlu terus fokus pada penguatan manajemen risiko dan kualitas kredit untuk menjaga tingkat NPL tetap rendah. Selain itu, pengelolaan DPK yang proaktif dengan inovasi produk simpanan dapat membantu menarik lebih banyak dana dari nasabah. Manajemen juga harus mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah. Dengan ini, Bank BNI dapat terus mencatatkan pertumbuhan yang positif dan bertahan di tengah berbagai tekanan ekonomi. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai Bank Negara Indonesia atau yang biasa disebut dengan BNI. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.